Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Farnabibi dari kelas 6B NIM 12304183035. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan wacana analisis. Yang pertama, bagaimana kedudukan analisis secara dalam studi linguistik? Jelaskan. Kedudukan wacana berada pada posisi paling besar dan paling tinggi. Hari Murni Krida Laksana 1984-334. Wacana sebagai satuan gramatikal dan objek kajian linguistik mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam berkomunikasi. Unsur-unsur satuan kebahasaan di bawahnya seperti fonem, morfem, frase, klausa, atau kalimat. Suatu kebahasaan akan semakin besar melebar, artinya satuan kebahasaan yang ada di bawah akan tercakup dan menjadi bagian dari satuan bahasa yang berada di atasnya. Selanjutnya nomor 2, sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana. Dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami analisis wacana. Analisis wacana menekankan kajiannya pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa. Tujuan analisis wacana adalah untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Analisis wacana merupakan usaha untuk memahami suatu bahasa, tentunya memiliki manfaat dalam proses belajar bahasa serta perilaku berbahasa. Mengkaji wacana secara sungguh-sungguh akan meningkatkan memperolehan kompetensi komunikasi. Selanjutnya nomor 3, apa perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Yang pertama, wacana lisan. Menurut Henry Guntur Taringan, wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan, sedangkan menurut Mulyana, wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara langsung atau verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan speech atau ujaran speech. Pada dasarnya, bahasa lahir melalui mulut atau lisan. Oleh karena itu, wacana yang paling utama adalah wacana lisan. Karena jauh sebelum orang mengenal huruf, bahasa telah digunakan oleh manusia. Bahasa lisan menjadi bahasa yang utama karena manusia lebih dahulu digunakan dan dikenal manusia daripada bahasa tulis. Selanjutnya, wacana tulis. Menurut Henry Guntur Taringan, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis, sedangkan menurut Mulyana, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Yang selanjutnya, yang nomor 4, sebutkan pengertian dari wacana berikut ini beserta contohnya. Wacana naratif, wacana deskripti, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hartatori, wacana humor, dan wacana argumentasi. Yang pertama, wacana naratif. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah kejadian, tokoh, konflik, alur atau plot, serta latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga membaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Penulis
menulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Oleh sebab itu, deskripsi yang baik adalah deskripsi yang dilengkapi dengan hal-hal yang dapat merangsang panca indera. Contoh seperti keadaan banjir, suasana di pasar, dan sebagainya, melihat pemandangan pegunungan, rumah, gedung, dan lain-lain. Selanjutnya, wacana prosedural. Wacana prosedural merupakan rangkaian tuturan yang melukiskan suatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik unsurnya, karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan unsur yang berikutnya. Misalnya dalam menggunakan produk kosmetik, agar hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam produk, maka konsumen harus mengikuti petunjuk pemakaian yang ada dalam produk tersebut. Contoh: A. Usapkan di seluruh tubuh sehabis mandi dan setiap Anda memerlukannya. B. Sesuai untuk semua jenis kulit. C. Untuk hasil terbaik, gunakan secara teratur. Selanjutnya, wacana ekspositori. Wacana eksposisi adalah karangan yang menamparkan atau menjelaskan secara terperinci atau memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi untuk memperluas pengetahuan pada pembacanya. Karangan eksposisi biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah seperti artikel ilmiah, makalah untuk seminar. Selanjutnya, wacana hartatori. Wacana hartatori digunakan untuk mempengaruhi pendengaran atau pembaca agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Tujuannya adalah mencari pengikut atau penganut agar tersedia melakukan atau paling tidak menyetujui pada hal yang disampaikan dalam wacana tersebut. Contohnya, biasa digunakan dalam sebuah pidato politik, iklan, atau sejenisnya. Contoh wacana hartatori yang bernada persuasif: saya menangis melihat jalannya pemerintahan. Banyak pejabat yang tidak bisa dijadikan teladan, bahkan mereka dengan terang-terangan berani memakan uang rakyat. Sudah saatnya kita menjemput semangat baru bernama demokrasi. Saudara-saudara sekalian, kalian tidak perlu takut, cemas, atau khawatir. Bersama saya kita maju, membuka lembaran baru, bekerja keras membangun Indonesia baru. Selanjutnya, wacana humor. Wacana humor yang penyampaian maksudnya secara terselubung atau yang disebut dengan implikator percakapan. Dengan kata lain, implikator percakapan adalah menerangkan yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur dapat berbeda dengan yang dikatakan oleh penutur. Di dalam wacana humor, penggunaan implikator percakapan akan menimbulkan kelucuan, kegelian, atau tertawa bagi mitra tutur yang dapat menangkap maksud yang disampaikan dalam wacana humor tersebut. Jenis rangsangan verbal ini dapat disajikan melalui tulisan, seperti humor tulis dan kartun. Selain itu, dapat pula disalurkan melalui lisan seperti lawak, ketoprak, dan sebagainya, sehingga humor dikategorikan menjadi 3, yaitu humor lisan, contoh stand up comedy. B. Humor tulisan, contoh SMS humor. Sudah percakapan berapa kali seorang cowok menanyakan pada pacarnya, "Say, kamu sudah pacaran berapa kali?" Ceweknya bilang, "Say, aku baru pacaran 1 kali kok, 1 kali perdana, lainnya isi ulang." Yang C. Humor kartun, contoh karikatur. Selanjutnya, wacana argumentasi. Kata argumentasi berarti alasan. Wacana argumentasi yaitu paragraf yang mengemukakan berbagai alasan, contoh, dan bukti yang kuat atau logis serta meyakinkan agar pembaca terpengaruh dan membenarkan pendapat, gagasan, sikap, dan keyakinan penulis. Contoh,
laporan penelitian ilmiah, karya tulis, dan sebagainya. Pada akhir paragraf atau karangan perlu disajikan kesimpulan. Selanjutnya nomor 5, sebutkan pengertian dan contoh dari teks fatigue, teks ekspresif, teks konatif, teks metalinguistik, teks puitik. Yang pertama, teks fatigue. Unsur-unsur fatigue dalam teks ialah untuk memperlancar komunikasi dan bahasa yang digunakan untuk menjalin hubungan antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, teks konatif adalah teks yang melibatkan penerima dalam penyampaian pesan. Terlibatan tersebut dapat secara langsung, secara tidak langsung, dan campuran antara keduanya. Selanjutnya, teks ekspresif, teks yang menunjukkan pendapat atau pengirim. Teks ini memiliki unsur-unsur bahasa yang menampilkan kehadiran pengirim seperti kata seru, komentar yang subjektif dan inovatif tertentu. Selanjutnya, teks metalinguistik. Metalinguistik merupakan bahasa berbicara tentang bahasa itu sendiri. Teks ini dilakukan sebagai pemberi pelajaran atau keterangan tentang kata-kata ilmiah. Selanjutnya, teks puitik ialah yang menonjolkan nilai pesan yang ada dalam komunikasi. Fungsi ini muncul setiap kali bentuk dan struktur pesan memperkuat atas memberi nuansa pada isinya. Cukup sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.